Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita dan menggerakkan hati kita semuanya untuk hadir di masjid yang berbarakah ini, Masjid Al-Muhajirin, dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan memperkuat ukhuwah di antara kita. Semoga kehadiran kita di tempat ini masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk ngaji ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ihwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini, insyaallah taala, seperti yang telah diusulkan oleh teman-teman, yaitu kita akan membahas tentang tema yang sangat penting bagi kita semuanya, yaitu merawat persahabatan. Ya, bagaimana cara atau kiat-kiat untuk merawat persahabatan. Dan ini adalah tema yang sangat penting bagi kita semuanya, karena persahabatan, persaudaraan, dan ukhuwah Islamiyah di antara kita ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 103. Ali Imran ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa persahabatan dan persaudaraan itu adalah nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Kata Rabbuna Jalla wa Ala, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, yaitu kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar. Dahulu kalian, yakni sebelum datangnya Islam, kalian bermusuhan. Suku Aus, suku Khazraj itu bertahun-tahun ya bermusuhan, tawuran, ya bunuh-bunuhan. Kemudian setelah datangnya Islam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi bersaudara. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa persahabatan dan persaudaraan itu adalah nikmat, anugerah, hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak mungkin bersahabat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita bersahabat. Yang menyatukan hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Anfal ayat 63, ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan,
"Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allaha allafa bainahum innahu azizun hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan kamu wahai Muhammad menginfakkan semua yang ada di atas muka bumi ini untuk menyatukan hati mereka, kau tidak akan bisa menyatukan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatukan hati mereka. Jadi persahabatan itu tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan harta, tidak bisa dinilai dengan jabatan dan kekuasaan. Ya, kekuasaan, harta tidak bisa menjadikan kita bersahabat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita bersaudara. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita bersahabat. Ya, oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya persahabatan dan persaudaraan itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah, maka kewajiban bagi kita apa? Kewajiban bagi kita adalah merawatnya, menjaganya, memperkokohnya, supaya nikmat ini tidak hilang dari kita. Bahkan kita berharap agar persaudaraan dan persahabatan kita bukan hanya semata-mata di dunia. Kita ingin agar persahabatan dan persaudaraan ini langgeng hingga ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surat Al-Hijr, ya, Al-Hijr, kata Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 47, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kenikmatan penduduk surga yang diperoleh oleh hamba-hambanya yang bertakwa, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururin mutaqabilin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mencabut kedengkian yang ada di dalam hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersaudara. Mereka saling berhadap-hadapan di atas permadani. Ini orang-orang yang masuk surga. Kelak apa? Mereka adalah orang-orang yang bersaudara, bersahabat, saling mencintai, tidak ada kedengkian di antara mereka, tidak ada iri hati di hati mereka. Itu penduduk surga. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar persahabatan kita ini bukan hanya di dunia aja. Kita ingin persahabatan kita langgeng terus lanjut hingga ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah reuni yang sesungguhnya, itulah puncak kenikmatan yang sesungguhnya, manakala kita bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah bahagia. Adapun kehidupan dunia ini, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jadi kesuksesan yang sesungguhnya itu manakala kita bisa menginjakkan kaki kita di surga. Kesuksesan dunia itu kesuksesan sementara. Banyak orang menganggap yang namanya sukses itu kalau sukses apa? Dunia. Kalau
duitnya banyak, udah menggapai jabatan, ya, maka itu sukses. Sudah jadi orang, ya, kayak sebelumnya belum jadi orang aja. Ini anggapan yang keliru, penilaian yang keliru. Sukses yang sesungguhnya itu adalah kalau kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang paripurna. Tidak ada satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh umat manusia kecuali sudah dijelaskan secara komplit, secara detail, secara sempurna, lengkap, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Islam sudah sempurna. Bahkan kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kami, tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Jadi semuanya udah dibahas, termasuk bagaimana kita merawat persahabatan, bagaimana kita merawat ukhuwah Islamiyah, udah diatur dalam agama Islam. Tinggal kita mau mempelajarinya apa enggak. Ya, makanya pada malam ini insyaallah taala kita akan membahas tentang, ya, kiat-kiat merawat persahabatan sehingga persahabatan kita bisa langgeng, ya, bukan hanya di dunia tapi berlanjut sampai di surga. Yang pertama adalah hendaknya bagi kita selektif untuk memilih teman. Ini poin penting sebelum kita membahas poin-poin berikutnya. Hendaknya bagi kita untuk selektif dalam memilih teman. Tidak semua orang layak untuk dijadikan sebagai teman akrab kita, teman karib kita, teman setia kita. Karena orang itu banyak modelnya. Kita harus pandai menyeleksi, memfilter, ya, karena pengaruh teman itu luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yuhalil. Seorang itu tergantung agama temannya, maka lihatlah dengan siapa kamu berteman. Ya, kita lihat, kalau kita temannya baik, kita terpengaruh baik. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang rusak, ketularan rusak juga. Dan itu fakta di lapangan. Betapa banyak orang yang tadinya baik, kemudian ketemu sama teman-teman yang rusak, jadinya apa? Rusak juga. Karena pengaruh teman ini luar biasa. Kalau kita berteman dengan orang yang suka kembah dukun, yes, ya, diajak sampean, ya, malah dikasih jimat. Kalau kita berteman dengan orang-orang, naudzubillah, misalkan dia, ya, kecanduan narkoba misalkan, sampean terpengaruh, malah diajak jadi agennya malah. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang punya pemikiran khawarij, yang suka ngebom sana ngebom sini, ya, malah diajari ngerakit bom sampean. Artinya apa? Pengaruh teman itu luar biasa. Kita harus selektif. Tidak semua orang layak untuk dijadikan sebagai apa? Teman.
Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan, kalau orang temannya baik bagaikan apa? Ya, berteman dengan penjual minyak wangi. Sampai kalau berteman dengan penjual minyak wangi itu kan, walaupun nggak beli, lumayan dapat cipratan, ya, gratis percobaan, ya, lumayan, gak tuku tapi wangi. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang buruk, bagaikan kita seperti berteman dengan orang pandai besi, kepanasan, ya, kecipratan apinya malah bolong, bau dan sebagainya. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik itu barokah, masya Allah. Kita kecipratan lah, walaupun nggak bisa niru dia 100%, kecipratan dikit-dikit. Perhatikan dalam surat Al-Kahfi, dan kebetulan ini hari Jumat, ya, hari Jumat itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi, ya. Pada ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi itu, jumlahnya berapa. Allah katakan, sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Mereka mengatakan jumlahnya itu ada 3, yang 4 adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang berpendapat jumlah Ashabul Kahfi itu 5, yang 6 adalah anjingnya. Rajman bil ghaib, semua itu adalah praduga, artinya salah. Yang mengatakan jumlahnya 3, jumlahnya 5, 6 dengan anjingnya, itu salah semuanya. Kemudian kata Allah, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan ada yang berpendapat jumlah Ashabul Kahfi itu 7, yang 8 adalah anjingnya. Dan ini didiamkan oleh Allah. Kata Ibnu Abbas, ini pertanda bahwa inilah yang benar. Jumlah Ashabul Kahfi itu berapa? 7, yang 8 adalah, ya, anjingnya. Yang menarik di sini, perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perselisihan tentang jumlah Ashabul Kahfi, selalu disebut anjingnya. 3, yang 4 adalah anjingnya, 5, yang 6 adalah anjingnya, 7, yang 8 adalah anjingnya. Selalu disebut itu anjing. Kenapa? Kata para ulama ahli tafsir, diantaranya Imam Al-Qurtubi, karena anjingnya Ashabul Kahfi ini selalu menemani pemuda Ashabul Kahfi ini. Ini anak-anak muda ini, masya Allah, Ashabul Kahfi ini selalu menemani. Makanya dapat cipratan berkahnya, karena dia bersahabat dengan orang-orang yang baik, akhirnya dapat barokahnya. Apa barokahnya? Diabadikan dalam Al-Quran, masya Allah, dibaca terus sampai kiamat ini nanti, ya. Ini menunjukkan apa? Kalau anjing saja tatkala dia berteman dengan orang-orang yang baik dapat cipratan barokahnya, apalagi kalau manusia berteman dengan orang-orang yang baik. Satu hikmah penting saja ya ikhwan, salah satu faedahnya, dan banyak faedahnya ya kalau kita berteman dengan orang baik itu. Salah satu faedah penting kalau kita berteman dengan teman-teman yang baik itu adalah kita akan merasa malu, merasa canggung kalau kita mau berbuat dosa di depannya. Kita ngerti teman-teman yang baik ini misalkan, terus kita mau apa? Dosa di depannya, canggung, malu, mengerem diri untuk berbuat maksiat di depan orang-orang yang soleh tersebut. Bisa-bisa malah ditegur, dinasehati, ya. Kalau mungkin dia seorang ustadz pinter berdalil, diceramai sampai malam. Itu faedah penting bagi kita kalau berteman dengan orang-orang yang baik, mengerem diri kita, menghalangi diri kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, ini juga faedah penting bagi kita untuk semangat menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena kalau kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini, kita ketemu dengan apa? Sahabat-sahabat yang baik, insya Allah.
Ya, seandainya tidak ada manfaat dalam majlis ilmu kecuali kita bertemu dengan teman-teman yang baik, itu udah cukup. Itu faedah yang sangat penting sekali. Andaikan kita hadir ke majelis taklim, ternyata ustadznya nggak jadi datang misalkan, ya misalkan ya, kemudian kita bisa bertemu dengan teman-teman kita, itu sudah faedah penting hadir dalam majelis ilmu. Apalagi kalau misalkan mendapatkan ilmu lagi, karena kita ini butuh teman-teman yang bisa memperkuat keimanan kita. Kita butuh teman-teman yang bisa mengingatkan kita akan akhirat. Kita butuh teman-teman yang bisa menggandeng tangan kita di atas sunnah Rasulullah SAW. Karena kita ini lemah, kita ini sering ingatnya dunia. Ya, Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ihwani ahabbu ilayya min ahli. Sahabat-sahabatku itu lebih saya cintai daripada keluarga saya sendiri. Kenapa? Ihwani yudzakkirunani bil akhirah wa ahli yudzakkirunani bid dunya. Karena teman-temanku ini sering mengingatkan aku tentang akhirat, sedangkan keluarga saya seringkali mengingatkan aku tentang dunia. Kalau teman-teman biasanya gitu, diingatkan akan kajian, diingatkan tentang akhirat gitu ya. Tapi kalau keluarga kan seringnya mengingatkan tentang dunia. Mas kapan rekreasi, ya mas kapan ya apa keramayana ya, bentar lagi Ramadan ya, untuk anak-anak salin, ganti baju dan baju baru, belanja ini itu dan sebagainya. Tapi kalau sahabat-sahabat seringkali mengingatkan kita tentang akhirat. Intinya hendaknya bagi kita untuk apa? Selektif dalam mencari apa? Teman. Ya, kalau teman itu baik, pegang dia. Ya, kata sebagian ulama ussalaf, innama yujalisur rajulu haitsu nafa'ah. Hendaknya orang itu berteman dengan sahabat yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Bahkan Malik bin Dinar pernah mengatakan, kullu jalisin la tastafidu fihi khairan ya fahdharu. Setiap teman yang tidak membawa manfaat untukmu dunia dan akhirat, tinggalkan teman tersebut. Kalau teman hanya malah menggerogoti iman kita, merusak akhlak kita, ibadah kita, tinggalkan udah. Kata Imam Ibnul Qayyim, teman itu ada 3. Ada teman bagaikan racun, merusak akidah kita, merusak akhlak kita, merusak ibadah kita, tinggalkan. Siapa yang pengen sama racun ya? Ya, nggak ada yang pengen. Yang kedua, ada teman itu seperti ya madu, ya seperti makanan yang bisa menambah vitamin bagi kita. Maka ini ambil teman seperti ini, cari teman seperti ini. Yang ketiga, ada teman seperti obat. Yang namanya obat dibutuhkan pas sakit. Kalau nggak sakit ya nggak usah obat pahit, nggak ada yang mau. Artinya ada sebagian teman itu kita butuhkan pas ada butuhnya aja. Ada sebagian orang mungkin nggak perlu kita jadikan sebagai teman akrab, tapi pas dibutuhkan saja. Mungkin ada urusan bisnis, ya, mungkin ada kebutuhan ini dan itu, maka kita berteman dengannya sesuai dengan hajat. Tapi tidak kita jadikan sebagai teman akrab, ya, yang sering kita curhat kepada dia, ya, kita menghabiskan waktu kita dengannya. Tidak. Yang kedua,
Kiat yang kedua dalam merawat persahabatan adalah hendaknya kita membangun persahabatan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena tendensi-tendensi dunia. Ini penting sekali ini. Karena ingat, segala sesuatu kalau dibangun di atas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kuat, kokoh, langgeng. Tapi kalau sesuatu tersebut dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena kepentingan-kepentingan dunia, maka ini akan cepat apa? Hilang, runtuh. Maka lillahi baqin, apa yang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia akan kokoh, langgeng. Ya, wa ma kana li ghairillah zail, apa yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala maka akan sirna, akan hilang. Demikian juga persahabatan, pertemanan, kalau tidak dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala maka akan retak. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah, mari kita bangun persahabatan kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah mengatakan, salasun man kunna fih wajada halawatal iman. Jika tiga hal ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ya, salah satunya adalah wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, seorang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, authaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita ini bersahabat, bersaudara karena kepentingan-kepentingan dunia. Karena kalau bersahabatnya karena kepentingan dunia, terus dunia itu nggak ada pada sahabat kita, udah gesekan dikit, akhirnya kemudian apa? Retak. Ya, misalkan kalau orang bersahabat karena ada maunya, wah ini soge, dipepet lumayan, ya ditraktir terus ya. Ketika sahabat kita tersebut misalkan ya udah nggak kaya lagi, ya namanya orang kan kadang-kadang apa ya, kembang kempes ya, bisnisnya kadang rame, kadang ya berhasil, kadang juga apa bangkrut. Ketika sahabat kita tersebut sudah misalkan udah nggak kaya lagi, nah, udah bukan sahabat lagi akhirnya, karena kita cuma ada maunya aja. Kalau kita bersahabat sama seorang misalkan karena pengen PDKT, dia punya adik misalkan, ada maunya, ternyata kalah di tikungan, mesti serobot uang, ya akhirnya apa? Udah nggak bersahabat lagi, karena dia cuma bersahabatnya karena ada maunya. Ketika kemauan tersebut tidak dia dapatkan, akhirnya nggak bersahabat lagi. Maka jangan sampai kita bersahabat itu karena ambisi-ambisi dunia kayak gitu. Mari kita bangun persahabatan, persaudaraan kita ini lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai karena dia taat sama Allah. Ya, dia orang baik, dia orang yang akidahnya baik, ya, yang menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia orang yang akhlaknya baik, dia ingat sama Allah, ibadah sama Allah SWT, maka kita mencintai. Subhanallah, kalau kita bangun seperti ini ikhwan, bukan hanya di dunia, kelak kita nanti di akhirat ya akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh.
7 golongan yang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Rajulani tahaba fillah ijtama'a lillah waftaraqa lillah. 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi ini keutamaannya kalau kita apa? Membangun persahabatan kita, ya, dan ukhuwah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ingat, hari itu adalah hari yang sangat mencekam. Ya, matahari didekatkan, manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berhitan, ya, tidak bersandal, ya, bercucuran keringat, macet yang luar biasa. Tidak ada yang mendapatkan keselamatan kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara supaya kita diselamatkan oleh Allah pada hari itu adalah kalau kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, lafaz ini 2 laki-laki ya, tapi termasuk juga adalah kalau ada 2 akhwat yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka masuk juga. Ya, yang nggak masuk adalah laki mencintai perempuan yang bukan mahramnya. Nah, kok nanti alasannya ini, "Ukti, saya mencintaimu karena Allah." Wah, iki. Modus ya, hati-hati. Nah, kalau istrinya atau mahramnya nggak masalah. Tapi kalau yang bukan mahramnya terus pakai hadis ini, nah iki bahaya ini. Sekarang ini banyak juga ikhwan yang modus, hati-hati. Baik. Jadi ini intinya poin yang kedua ini, yaitu apa? Hendaknya bagi kita membangun persahabatan itu karena Allah Subhanahu wa taala, supaya langgeng, supaya kuat. Ya, sehingga ada masalah apapun kalau kita lillahi taala itu gampang menyelesaikannya karena kita membangunnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membangunnya bukan karena Allah, pondasinya keropos sehingga gesekan dikit akhirnya tengkar. Ya, ingat, persahabatan itu adalah, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Jangan sampai kita meretakkan persahabatan hanya karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ma tawadasnani fillah summa iftaraqa illa li dhanbin yuhdisuhu ahaduhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah 2 orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala kemudian retak persahabatannya kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Jadi penyebab retaknya persahabatan itu adalah karena dosa. Maka kita harus hati-hati. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Kata seorang penyair, kalau kamu mendapatkan nikmat, rawat baik-baik nikmat tersebut, karena kemaksiatan akan menghilangkan kenikmatan. Maksiat, dosa itu menghilangkan nikmat, ya, dan diantara nikmat adalah persahabatan. Jangan sampai kita hilangkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Baik. Yang ketiga, ya, di antara kiat merawat persahabatan adalah hendaknya bagi kita untuk saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling melengkapi, ya, antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jadi kita dianjurkan untuk saling apa? Tolong menolong, saling bantu membantu antara satu dengan yang lain. Makanya dalam banyak hadis Rasulullah SAW
memberikan perumpamaan-perumpamaan yang luar biasa. Ya, kata Nabi, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Lihat, bangunan itu kan saling melengkapi, ya, antara semen, antara pasir, ya, itu saling melengkapi. Demikian juga bangunan masjid ini misalkan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Ada pondasi, ada pintu, ada tiang dan seterusnya. Ya. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah menggambarkan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu jasad. Al-mu'minu lil mu'min kal jasadil wahid. Mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti satu jasad. Idza staka minhu udhwan tada'a lahu sa'iral jasad. Kalau salah satu anggota tubuhnya ada yang sakit, maka yang merasakan sakit seluruh tubuhnya. Sampean kalau misalkan kena paku kakinya, yang sakit bukan kaki aja, ya, semua badan terasa panas. Ya, kalau sampean ya sakit gigi, itu bukan gigi tok sing sakit, ya, sekujur tubuh merasakan apa? Ya, nggak enak semuanya. Begitulah orang-orang yang beriman, begitulah orang-orang Islam, ya, antara satu dengan yang lain itu harus saling apa? Melengkapi, ya, antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita sesama sahabat kita, sama saudara kita, untuk saling membantu. Apa sih yang bisa kita perbuat untuk sahabat kita? Baik itu adalah berupa nasihat, baik berupa fulus, uang, mungkin dia butuh bantuan uang, baik tenaga, mungkin dia butuh bantuan tenaga. Apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita, berikan. Kata Nabi SAW, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang bisa untuk memberikan manfaat, bantuan kepada saudaranya, maka lakukanlah. Beliau juga pernah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan kata beliau, la an amshiya ma'a ahin li fi hajatih khairun min an a'takifa syahran fi masjidi hadza. Saya berjalan membantu kebutuhan saudara saya, lebih saya cintai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Masya Allah. Di masjidku ini maksudnya masjid apa? Muhajirin. Masjid Muhajir, Masjid Nabawi, yang sholat sekali sholat di sana berapa keutamaannya? 1000 kali lipat. Ini kata Nabi, saya berjalan bantu saudara saya itu lebih saya sukai daripada iktikaf. Kalau orang iktikaf jelasnya sholat di situ, ya kan, selama 1 bulan. Allahu Akbar. Ini keutamaan bagi kita kalau membantu saudara kita. Maka cek teman kita, apa sih yang butuh dia, ya. Oh, ada yang butuh, misalkan dia punya utang, sahuri, bantu. Kalau sampean punya duit, ya kan, ya, podo punya utang ya podo aja. Begitu, iya. Pernah dulu ada seorang yang sangat terkenal di zaman salaf dahulu, Ibnu Duat. Itu masya Allah baik banget sama teman-temannya, baik banget sama tetangganya, sehingga dijadikan peribahasa Arab, jarun kajari Abi Duat, ya, jadilah tetangga seperti Abu Duat. Dia itu baik banget. Kalau ada tetangganya yang punya utang, dia yang bayarin. Bahkan diceritakan kalau ada tetangganya yang ayamnya mati, diganti sama dia, ya. Masya Allah, ini kalau ada teman seperti ini aku gelem ya. No tahu tangguh misalnya, tolong bayari, enak ya. Luar biasa dahulu para ulama salaf.
Ada juga namanya Hamzah As-Sukari. Dia punya tetangga sekaligus temennya, pernah terhimpit ekonominya, ya, sampai dia mau jual rumahnya. Ini orang lo udah kiri kepepet, udah mau jual rumahnya. Akhirnya dipromosikan, siapa yang mau beli rumah saya? Harganya berapa? Dia bilang apa? 2.000 dirham harga rumah, 2.000 dirham karena bertetangga dengan Hamzah As-Sukari. Tuh, bertetangga sama dia ada harganya. Oh iya, ya, wah enak sebenarnya dia bertetangga sama dia, berteman sama dia itu. Kalau saya nggak kepepet, saya juga nggak mau jual. Sampailah kabar itu kepada Hamzah As-Sukari. Akhirnya dia datang dan mengatakan kepada tetangganya tersebut, ini 4.000 dirham, gak usah pindah, gak usah jual rumah. Wena ya, iki aku ting goleki kanca sing kaya ini iki. Nah, jadi artinya apa, ikhwan? Artinya hendaknya bagi kita itu saling apa? Membantu antara satu dengan yang lain. Ya, kita ngecek lah, ya, apa butuhnya teman kita, dia butuh apa, dia butuh nasihat, kita bantu untuk memberikan nasihat. Dia butuh pekerjaan, kita bantu dengan pekerjaan semampu kita. Dia butuh uang, ya, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Dia butuh cari akhwat, ya kita bantu, ya, kita bantu nyarikan. Kalau cocok diambil sendiri. Makanya kalau minta nyarikan jangan sama teman, sama ustadz aja. Ya. Paling ustadznya juga kayak gitu. Taib. Taib. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat. Yang keempat diantara kiat untuk menjaga persahabatan adalah hendaknya bagi kita untuk menjaga akhlak antar sesama sahabat kita. Akhlak ini sangat penting sekali. Rasulullah SAW pernah sering beliau ditanya su'ilan Nabi SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah SAW sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Kata beliau, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Bahkan beliau pernah mengatakan, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Saya menjamin sebuah istana rumah di surga bagi orang yang baik akhlaknya. Beliau juga pernah mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling saya cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya dengan saya besok pada hari kiamat di surga, menjadi tetangganya Nabi, ya, bersanding dengan Nabi, berdekatan dengan Nabi di surga. Siapa? Ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik apa? Akhlaknya. Maka masalah akhlak ini masalah yang sangat penting, nggak boleh kita remehkan. Oh, yang penting adalah akidahnya, akhlak nomor sekian. Nah, ini meremehkan akhlak nggak boleh. Akhlak itu bagian dari akidah. Makanya para ulama memasukkan pembahasan akhlak dalam kitab-kitab akidah. Gak bisa dipisahkan antara akidah dengan akhlak itu. Ya, makanya hendaknya bagi kita untuk menjaga akhlak kita, terutama dengan teman. Betapa banyak persahabatan itu retak gara-gara kita tidak memperhatikan akhlak kita terhadap teman, ya kan? Gara-gara mungkin hanya guyonan yang berlebihan atau kata-kata kita yang menusuk perasaannya,
melukai hatinya, akhirnya apa? Terjadi pertengkaran, percekcokan, sehingga putus persahabatan. Makanya masalah akhlak ini perlu diperhatikan. Dan akhlak itu terkumpul pada 3 hal, sebagaimana kata Imam Ibnul Mubarak. Kata beliau, akhlak itu adalah badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Akhlak itu terkumpul pada 3 hal. Yang pertama badlun nada. Artinya apa badlun nada itu? Membantu, menggembirakan saudara kita, baik dengan tutur kata kita, kalau ngomong yang baik sama teman, karena menyenangkan teman itu adalah apa? Termasuk amal ibadah yang mulia. Nyenengin teman itu ibadah. Kata Nabi SAW, min afdhalil a'mal sururun tud'ilu fi qalbi akhi. Termasuk amalan yang paling mulia, kata Nabi, kamu menyenangkan hati saudaramu. Jadi jaga perasaan saudara kita, gembirakan, bahagiakan dia. Itu sudah ibadah. Seringkali kita ini kurang menjaga perasaan saudara kita, ya kan? Dulu ada seorang Imam Ibnu Sirin pernah Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, beliau pernah mengatakan, inni la astami'u kalamal fata wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Saya dengerin ucapan anak kecil walaupun saya sudah tahu ucapan tersebut sebelum dia dilahirkan. Ya, untuk apa? Menjaga perasaan dia. Kadang-kadang kan kita ada teman cerita, kita udah tahu ceritanya dia ini. Seringkali kita tidak menghargai ceritanya dia, langsung ngomongnya apa? Ngerti aku, tinggalan zaman aku ngerti disian. Ya, itu melukai perasaan lah itu. Dia pengen ngasih tahu dengan semangat 45, ya, dia pengen untuk menyenangkan kita dengan membawa berita, nggak taunya apa? Ya, cuma dijawab apa? Nah, kadaluarsa, aku ngerti. Apa susahnya kita dengarkan? Oh, masya Allah, gitu ya. Padahal dalam hati aku ngerti ini. Tapi cukup dalam hati aja untuk menjaga perasaan dia. Jadi menjaga perasaan ini penting, ya. Nah, untuk menyenangkan saudara kita. Yang kedua, wakaful adha, jangan menyakiti. Itu namanya akhlak yang baik. Terutama menyakiti dengan lisan dan tangan. Kenapa? Karena 2 ini yang paling banyak berbuat salah sama sahabat. Lisan karena sering kalau ngomong itu apa? Nyelekit. Ya, kata Nabi, aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada apa? Lisannya. Ya. Bahkan seringkali kita yang udah ngaji pun kadang-kadang belum bisa mengerem apa? Omongan lisan kita. Kalau ngomong, ya, mungkin nggak banyak ngomong, sekali ngomong nancep. Ya, ini hati-hati. Ya. Yang kedua adalah tangan. Nah, ini yang banyak berbuat salah juga, ngambil, ya, harta orang, nempeling, ya kan? Kata Nabi, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya itu, muslim yang sejati itu adalah di mana orang-orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Mubarak, wa talaqatul wajh. Akhlak yang baik itu adalah dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Artinya kalau ketemu dengan temannya, dia apa? Salam, senyum, gitulah. Ya, kata Nabi SAW, tabassumuka li ahi kalaka sedekah.
senyummu kepada saudaramu itu adalah apa? Sedekah. Masya Allah, mek guyut tok ayo dapat pahala. Indahnya agama Islam itu ya. Amalan yang ringan, nggak pakai duit, ya kan? Cuma modal apa? Nyengir sebentar sudah dapat pahala. Tabassumu kali ahika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka jangan pelit-pelit untuk senyum kalau ketika ketemu sama saudara kita. Gigi bukan aurat kok, ya. Kadang-kadang kita ini pelit, ketemu orang, ya, menampakkan wajah yang sangar, ya. Apalagi kadang-kadang ada sebagian yang mengira kalau kita itu sangar, wah ini kokoh akidahnya. Kokoh akidah bukan dengan, ya, menampakkan taring dengan wajah yang menyeramkan, bukan. Rasulullah SAW itu kalau ketemu para sahabatnya selalu apa? Senyum. Kata sahabat Jabir, ma ra'ani Rasulullah illa tabassam. Rasulullah tidak melihat saya kecuali senyum. Insyaallah Rasulullah itu begitu. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perlu kita kita biasakan. Kalau ketemu sama orang, ketemu dengan sahabat apalagi, ya, kita mengucapkan salam kepadanya, senyum ketika bertemu dengannya, ya, berjabat tangan dengannya. Ini luar biasa. Jangan remehkan. Karena salam, berjabat tangan, senyum ini akan memperkuat persahabatan kita. Makanya Rasulullah SAW sangat menekankan kepada kita. Kata beliau, wallahi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Demi Allah kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Dan kalian tidak mungkin beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah saya kasih tahu kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya. Jabat tangan juga demikian. Kalau ketemu kita berjabat tangan, itu luar biasa. Ya, kelihatannya sepele tapi itu bikin apa? Persahabatan semakin dekat. Kata Nabi, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Seorang mukmin itu apabila ketemu dengan mukmin yang lainnya, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya, kemudian dia berjabat tangan dengannya, rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Ya, jadi jangan diremehkan. Amalan-amalan yang sekilas mungkin sederhana tapi itu membuat kita saling apa? Mencintai, ya, memperkuat persaudaraan di antara kita. Apalagi kalau ketemu terus senyum, salam, terus ngasih hadiah. Wah, ikut diiling teman-teman. Apa mana ngasihnya? Masya Allah, HP misalkan. Setiap ketemu segi hati demi sampean. Masya Allah, insya Allah sampean akan selalu dikenang itu, diiling-iling terus. Tahabu. Karena Nabi hendaknya kalian saling memberi apa? Hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Kalau saling memberi hadiah itu seperti itu, saling menjadikan kita saling mencintai di antara kita. Kemudian ya, di antara hal yang sangat penting untuk menjaga persahabatan adalah berlapang dada menghadapi perbedaan. Nah, ini penting juga. Yang namanya persahabatan, persaudaraan itu ya kadang-kadang juga ada apa? Miskomunikasi, ada salah paham, ada perbedaan pendapat, ya kan? Oleh karenanya di
dalam persahabatan ada satu hal poin penting yang perlu kita tanamkan pada diri kita, yaitu sikap dewasa dalam menghadapi perbedaan. Sudah merupakan sunnatullah bahwa manusia itu beda pendapat. Itu sudah sunnatullah, kita nggak bisa menghilangkannya. Ya, orang itu berbeda-beda karena otak orang, akal orang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ya, beda kepala, beda isi, kan gitu. Jadi bertingkat-tingkat, kecerdasan orang berbeda-beda, sehingga tidak mungkin kita samakan dalam satu pendapat. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi ketika terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat kita. Ya, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita berlapang dada. Dan ini membutuhkan kejernihan hati, kesucian hati, keikhlasan. Ya, dijernihkan dari segala kedengkian, permusuhan dan iri hati. Makanya Rasulullah SAW di antara doa beliau, waslul sahimata sadri, ya Allah hilangkan kedengkian dari hatiku. Itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak semua perbedaan itu mengharuskan kita bermusuhan. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab pernah beda pendapat atau tidak? Pernah. Ya, tapi apakah mereka bermusuhan? Enggak. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad pernah beda pendapat? Pernah, banyak malahan. Dalam masalah-masalah fikih banyak perbedaan pendapat. Tapi apakah mereka bermusuhan? Tidak. Bahkan kata Imam Ahmad, ya, saya setiap salat selalu mendoakan untuk Syafi'i. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, mereka beda pendapat? Ya, bahkan ada buku yang ditulis oleh sebagian ulama sekarang, perbedaan pendapat antara Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Tapi apakah mereka saling membenci antara satu dengan yang lain? Tidak. Dan itulah kecerdasan para ulama dahulu. Tidak semua perbedaan mengharuskan apa? Kita bermusuhan. Ya, karena permusuhan itu merupakan proyek setan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu menginginkan kepada kalian apa? Agar kalian saling bermusuh-musuhan, saling dengki antara satu dengan yang lain. Itu yang diinginkan oleh setan. Maka hendaknya bagi kita untuk cerdas dan naik kelas, bersikap dewasa tatkala menghadapi perbedaan pendapat. Ya, jangan kayak anak-anak tatkala menghadapi perbedaan, tengkar hanya karena perbedaan. Dan ini poin penting sekali. Dulu para ulama, menarik ya, pernah terjadi perbedaan pendapat antara sahabat Khalid bin Walid dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Biasa terjadi perbedaan. Tiba-tiba ada orang yang menjelek-jelekkan sahabat Khalid bin Walid di hadapan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tahu ya? Jadi antara sahabat Khalid bin Walid sama Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada perbedaan pendapat. Suatu saat ada orang yang menceritakan kejelekan sahabat Khalid bin Walid di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan kalau antum misalkan lagi tengkar sama orang, terus ada orang yang menjelek-jelekkan teman kita tersebut. Biasanya kita apa? Malah ngompori.
Oh iya, sak pancen no. Wongnya gak genah gitu pancen. Biasanya kita malah ngomporin. Ya. Tapi saat bin Abi Waqqas tidak demikian. Tatkala ada orang yang menjelekkan Khalid bin Walid, dia mengatakan apa? Mah, diam kamu. Fa innal ladzi bainana la yablughu dinana. Perbedaan di antara kami nggak sampai pada taraf ya kami harus mencela ya menyerang kehormatannya. Jadi beda pendapat biasa tapi nggak sampai kemudian kita bermusuhan, cakar-cakaran. Biasa. Ya. Pernah menarik juga Imam Syafi'i sama Imam Abu Ubaid pernah debat tentang makna salah satu quru, 3 quru dalam Al-Quran itu. Apakah maknanya 3 kali haid? Ini iddah wanita yang ditolak. Apakah 3 kali haid ataukah 3 kali suci? Karena lafadz quru dalam bahasa Arab itu maknanya bisa 2 memang, bisa suci, bisa haid. Nah, dalam konteks ayat tersebut artinya apa? 3 kali haid ataukah 3 kali suci? Terjadi perbedaan di kalangan di antara Imam Syafi'i sama Imam Abu Ubaid. Debat, masing-masing membawakan argumennya. Setelah debat apa yang terjadi? Masing-masing ganti pendapat. Yang tadinya Imam Syafi'i berpendapat 3 kali haid, setelah debat jadi 3 kali suci. Imam Abu Ubaid yang tadinya mengatakan 3 kali suci, setelah debat malah mengatakan 3 kali haid. Masing-masing terpengaruh dengan temennya. Kita biasanya kalau debat gengsi kalau kalah. Saya ini mewakili komunitas, ya. Apa? Komunitas apa ini? Komunitas MPI ini. Nah, gengsi dong kalau kalah ya kan? Ya, mau ditaruh mana muka saya ini? Ya taruh di situ aja. Baik. Jadi lihat para ulama, walaupun mereka berbeda pendapat, ya, tapi yang mereka cari dalam debat itu adalah kebenaran, bukan kemenangan. Itu yang perlu kita tanamkan. Dalam berdebat itu yang kita cari adalah kebenaran, bukan kemenangan. Ya. Jadi intinya ya hendaknya bagi kita untuk berlapang dada tatkala menghadapi perbedaan. Termasuk ya yang saya ingatkan ya perbedaan pendapat dalam menghadapi ya yang ada di hadapan kita sekarang ya. Nyoblos atau enggak nyoblos. Terus kalau nyoblos nomor berapa? Ya, nomor 10 atau nomor 12. Nah, itu kan perbedaan. Ya. Tidak semua orang kemudian kita bisa paksa mereka sesuai dengan pendapat kita. Ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi dengan dewasa. Jangan sampai tengkar gara-gara perbedaan ini. Sekarang kita ini diadu domba. Ya. Orang tengkar gara-gara beda pendapat. Sehingga apa? Hubungannya ya retak dengan tetangganya, sama sahabatnya karena beda pilihan, yes, ya, langsung diusir, ya, udah nggak disapa lagi karena beda apa? Beda pandangan. Yang ngeri lagi, kadang ada perbedaan antara suami sama istri beda pendapat, ya, akhirnya apa? Tengkar. Gara-gara beda pendapat, malah mau diganti kok. Kalau beda pilihan, ngawur, ini berlebihan, ya. Jadi jangan sampai kita fanatik, ya, fanatik, nggak ada faedahnya buat kita. Nah, jadi kita hendaknya bersikap dewasa, lapang dada tatkala menghadapi apa? Perbedaan. Baik. Yang terakhir sebenarnya banyak, cuma khawatirnya sampai subuh kok. Nah, jadi ya yang paling selanjutnya adalah
hendaknya bagi kita untuk menghindari segala hal yang dapat meretakkan persahabatan, ya, meretakkan persahabatan di antara kita. Hindari. Apa saja itu? Di antaranya misalkan suudzon. Hati-hati. Apa suudzon itu? Berprasangka buruk. Gara-gara dia nikah nggak ngundang kita, akhirnya waduh iki lali karo konco iki. Sekat dianggap awan dewe. Kadang-kadang kita ada prasangka seperti itu. Papasan di jalan, kita salam sama dia, dia nggak jawab, sombong banget nih. Menteng-menteng ya sepeda motornya baru, lali karo konco ya, salam gak dijawab apa ya. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Karena bisa jadi ya mungkin dia nggak ngundang karena tahu sampean kiri, nggak punya uang untuk datang. Bisa jadi juga karena lupa, ya kan? Bisa jadi memang sengaja nggak rame-rame. Jadi kita harus husnudzon dengan sahabat kita, ya kan? Dia nggak jawab salam kita, bisa jadi apa? Memang nggak dengar. Kan sering tuh kita papasan, mungkin ya kan? Kita lagi fokus ke depan. Kalau tolah-toleh nanti nabrak malah nih kan? Nah, jadi yang perlu kita kedepankan adalah apa? Husnudzon, berbaik sangka. Jangan suudzon, berburuk sangka. Bakar Al-Muzani pernah mengatakan, iyyaka wasyai'a in asabta lam tu'jar wa in ahta'ta tu'zar wa dzalika suudzon. Hati-hati kamu dari sesuatu yang kalau kamu benar kamu nggak dapat pahala, kalau kamu salah kamu malah dapat dosa. Apa itu? Suudzon. Sampai kalau berburuk sangka kepada sahabat itu, kalau prasangkanya benar nggak dapat pahala, kalau prasangkanya salah malah dapat dosa, ya. Maka yang perlu kita kedepankan adalah husnudzon, berbaik sangka. Pernah dahulu ada seorang ulama, ya, Yunus bin Ubaid. Ketika anaknya meninggal dunia, orang-orang mengatakan Ibnu Aun lam ya'tik, sahabatmu Ibnu Aun dia nggak takziah kepadamu. Maka beliau mengatakan, innana idza wasikna bimawaddati ahad la yadhurruna al-hayatiyana. Kita ini kalau sudah bersahabat baik, nggak masalah dia nggak datang, nggak apa-apa. Itulah. Kita jangan suudzon. Kadang kita kan seperti itu. Wah, ini kita sakit, ya, nggak ada yang datang jenguk saya. Ya, teman macam apa itu? Karena kita suudzon dengan teman-teman kita. Bisa jadi mereka nggak tahu, bisa jadi mereka ya mungkin lagi ngumpulin duit, belum datang aja, ya, malu kalau nggak ada, kalau datang nggak bawa apa-apa, ya, atau mungkin saja masih sibuk dan sebagainya. Kita berikan udzur. Yang kedua yang harus kita hindari juga, karena ini seringkali meretakkan persahabatan, adalah hasad, ya, dengki dengan sahabat kita. Hati-hati. Kata Nabi SAW, la tahasadu, janganlah kalian itu saling dengki antara satu dengan yang lain. Dengki itu apa? Hasad itu apa? Kita iri dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada sahabat kita. Ini meretakkan persahabatan. Hati-hati, ya. Teman kita punya rumah baru, kitanya yang mencucu. Teman kita ganti sepeda motor baru, ya, kitanya yang menggerutu. Teman kita, ya,
beli HP baru, kitanya yang pusing kepala. Ya, teman kita yang punya istri baru, kitanya yang kepanasan. Ya kan? Jadi kenapa ya kita harus membenci nikmat yang telah Allah berikan kepada saudara? Itu udah takdirnya. Mestinya kita senang kalau sahabat kita apa? Senang. Karena itulah sahabat yang sebenarnya, mencintai apa yang mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, bukan malah hasad. Karena hasad itu malah menyakitkan hati kita sendiri. Nah, yang perlu kita hindari juga adalah ya sombong, merendahkan orang lain, mencela orang lain, teman kita. Ya, ini nggak boleh juga. Ini yang bikin meretakkan persaudaraan juga. Hati-hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sedikit. Apa itu sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi, sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Hati-hati merendahkan saudara kita yang mungkin ya karena dia orang nggak punya, merendahkan dia karena apa? Kalau anak motor mungkin karena apa? Motor elek ngono paling ya. Ya. Motor opo iki dilem biru ae, lempar ganti baru. Nah. Kita nggak boleh merendahkan. Kita nggak boleh sombong. Nggak ada yang pantas kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hati-hati. Demikian juga yang perlu kita hindari, ya, karena ini seringkali meretakkan persahabatan di antara kita adalah, ya, menghina, mencela, ya, atau malah menggelari dengan gelar-gelar yang jelek. Nah, ini nggak boleh. Menghibahnya, merusak kehormatannya, ini nggak boleh. Ya, di dalam agama Islam itu jangankan mencela manusia, mencela hewan aja nggak boleh. Itu mencela hewan loh, nggak boleh dalam agama Islam. La tasubbuti, kata Nabi SAW, jangan kalian mencela ayam. Fa innahu yuqidukum lis-shalah, karena ayam itu bangunkan kalian untuk sholat. Dia punya jasa itu. Ya, hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Jangan kalian mencelah ayam karena ayam itu punya jasa. Jasanya apa? Bangunin sholat subuh. Kalau udah berkokok itu kan bikin kita apa? Bangun, alarm itu. Ya, dan betapa sering ayam duluan bangun daripada orang. Ya, bayangkan mencela binatang saja nggak boleh, apalagi mencela orang. Lah sekarang ini masya Allah, mencela itu sudah kayak kebiasaan. Bahkan kadang manggil temennya dengan panggilan-panggilan, ya, panggilan yang ada di daftar kamus binatang. Pokoknya nak media sosial, cebong, kampret, ngopo aja so. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling memberikan gelar-gelar yang dibenci, yang melarikan, menggelikan, nggak boleh. Dalam agama Islam kita harus saling mencintai, ya, menghindari hal-hal yang dapat meretakkan persahabatan di antara kita. Baik. Kemudian yang selanjutnya ini penting juga, yaitu memaafkan kesalahan saudara kita. Kalau dia ada salah, kita maafkan. Sebagaimana kita senang kalau tatkala kita salah, ya,
kesalahan kita dimaafkan. Namanya manusia tidak lepas dari salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti banyak salahnya. Khata' itu kalau dalam bahasa Arab itu sighah mubalaghah, artinya sering, bukan sekali salah aja, sering salahnya, banyak salahnya kita ini. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada saudara kita yang salah, hendaknya kita gampang memaafkan, karena ini sifatnya orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara sifat orang-orang yang beriman itu wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa menjaga emosi. Ini penting, ya, jaga emosi, ya, jaga emosi kita. Kita harus bisa mengerem amarah kita, ya, jangan menjadi orang yang suka pemarah. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dia suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Menarik, pernah dulu ada seorang ulama dibuat jengkel sama budaknya, ya, marah. Pas marah, budaknya membacain ayat ini, pinter ya, wal kadhiminal ghaidha, ya, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Akhirnya kata ulama tersebut, ya wes, aku tahan amarahku. Wal 'afina 'anil nas, mereka itu memaafkan, ya, kesalahan orang lain. Ya udah, saya maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya udah, saya merdekakan kamu karena Allah. Masya Allah. Ini wis bikin jengkel, bikin marah, tapi malah apa? Dimerdekakan. Hebatnya itu ulama-ulama salaf dahulu, ya. Mereka kalau sudah dibacakan ayat Al-Quran udah. Jadi intinya hendaknya kita saling apa? Memaafkan, ya, kesalahan, ya, di antara kita. Semua kita pernah bersalah, semua kita pernah dosa, maka hendaknya bagi kita untuk saling apa? Memaafkan di antara kita. Yang terakhir, terakhir gue ya. Berarti paling terakhir. Yang paling terakhir adalah saling mendoakan. Ya wes, temenan nih paling terakhir. Oh, tak matain ya. Baik, adalah saling apa? Mendoakan di antara kita. Saling mendoakan. Ya. Baik ketika ketemu kita saling mendoakan. Makanya di dalam agama Islam itu Masya Allah, kalau antum perhatikan, kita dianjurkan kalau ketemu dengan sahabat kita untuk salam. Salam itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian. Selamat, kita didoain selamat. Siapa yang nggak pengen selamat? Ya, semua kita pengen selamat. Bahkan banyak orang namanya selamat, ya kan? Bahkan yang lucu ada yang di KTP-nya namanya selamat dunia akhirat. Jenengnya mantep ya. Nah, kemudian warahmatullah, dan semoga rahmat Allah untuk kalian. Rahmat yaitu disayang oleh Allah. Kita didoakan supaya disayang sama Allah SWT. Siapa yang nggak pengen disayang sama? Wabarakatuh, dan keberkahan bagi kalian. Keberkahan itu artinya al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak yang melimpah dan terus menerus. Ya, maka kita pun senang sekali kalau didoakan barokah, ya kan? Ya, bahkan banyak warung namanya warung barokah. Pengen biar rezekinya
banyak, untungnya banyak, itu kan diberkahi oleh Allah SWT. Ketika ada yang nikah, kita doakan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita doakan semoga Allah memberkahimu. Gitu. Saling mendoakan. Ketika seorang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, yang dengar doakan apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Balas lagi, doain yahdikum wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Masya Allah, saling mendoakan. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kita doakan apa? Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kamu kebaikan. Mungkin ada yang ngutangin kita, misalkan, balas jazakallahu khairan. Dia bantu kita, jazakallahu khairan. Kadang-kadang kita harus dibantu, dikasih bantuan, ya, nggak mendoakan, ya, nggak pakai matur suwun, nggak pakai syukron, terima kasih, bahkan kadang-kadang malah marah. Orang zaman sekarang itu lucu, udah dibantu, diutangin misalkan, ya, pas ditagih tambah ngamuk, ya, apa? Tambah marah. Pas mau utang aja, masya Allah, nangis-nangis ini. Nah, jadi mari kita saling mendoakan. Demikian juga dari kejauhan. Dari kejauhan kita doakan. Pas teman kita lagi pergi misalkan kemana, kita doakan. Kata Nabi SAW, da'watul mar'i li ahihil muslim bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu adalah mustajab. Kullama da'a li ahihi, ya, setiap dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat akan mengatakan amin walaka bimisl, ya, semoga Allah mengabulkan dan semoga kamu mendapatkan apa? Semisalnya. Jadi teman kita misalkan lagi di mana gitu, kita doakan, ya. Ada yang umrah misalkan, yang umrah mendoakan yang di Indonesia juga mendoakan dia, semoga selamat, semoga diterima amal ibadahnya. Ini saling mendoakan, masya Allah. Nanti yang bales siapa? Malaikat, diaminkan sama malaikat, dan malaikat mendoakan semoga kamu juga mendapatkan apa? Semisalnya. Jadi kalau kita mendoakan teman kita, misalkan, ya Allah, ya, berikanlah rezeki kepada dia, malaikat akan mengatakan apa? Amin, semoga kamu pun mendapatkan semisalnya, yakni, ya, mendapatkan rezeki. Kalau kita doakan semoga ya Allah, untuk teman saya berikan keselamatan, ya, kita pun akan diaminkan oleh malaikat, dan malaikat akan mengatakan semoga kamu mendapatkan yang semisalnya. Kalau kita doakan, ya Allah, ya, ada teman saya tuh yang belum dapat jodoh, kasih dia jodoh ya Allah, ya, malaikat akan mengaminkan, amin, dan semoga kamu juga apa? Ya, mendapatkan semisalnya. Oh, enak ya. Lah, saya sudah dapat Ustaz. Ya, didoakan malaikat. Bisa jadi ditambahi lagi kan. Nah, jadi jangan pelit untuk apa? Mendoakan kebaikan untuk teman-teman kita. Nah, demikian ayat wal ahwat yang bisa kita bahas tentang kiat-kiat merawat persahabatan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga persahabatan kita, ya, bukan hanya di dunia tetapi berlanjut hingga di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.